Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Atika, Sarjana Ekonomi Magister Sains Akuntansi, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, dan teman-teman kelas F yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Tria Kurnia yang akan bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini dan sekaligus penjelas materi. Adapun anggota kelompok saya yaitu Safrila Anggini, Rosi Perwani Putri, Susi Susanti, dan Putu Wistika Tresnanda Gandhi. Adapun topik yang akan kami bahas adalah resiko imbal hasil. Langsung saja kita akan masuk ke pemateri pertama yang akan dibahas oleh Putu Wistika Tresnanda Gandhi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang akan saya bahas kali ini adalah penerapan resiko dan imbal hasil kepada keputusan keuangan. Nah, resiko imbal hasil atau bisa kita sebut sebagai rate of return risk adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Return atau imbal hasil adalah ekspektasi akan uang yang didasarkan dari investasi, sementara resiko adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika imbal hasil sebenarnya berbeda dari yang diharapkan. Dan juga jumlahnya sama dengan kata lain, resiko adalah jumlah volatilitas yang terkait pada sebuah investasi. Nah, ini merupakan rumus dari imbal hasil atau bisa kita sebut sebagai return. R sama dengan DT plus dalam kurung PT min 1 per PT min 1. Ya, sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Putu Wistika Tresnanda Gandhi. Selanjutnya akan dibahas oleh Susi Susanti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan waktu untuk melanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang return ekspektasi dan rumusnya seperti yang tertera pada PPT tersebut. Contoh perhitungan. Dengan menggunakan data return realisasi pada contoh di atas, maka dapat dihitung expected rate of return saham ABDA sebesar 7,094% yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut. Di mana E dalam kurung R ABDA sama dengan 10,52% tambah 5,24% tambah 6,33% tambah 6,17% tambah 7,21% per 5. Di mana E dalam kurung R ABDA sama dengan 7,094. Selanjutnya tentang resiko pada aset tunggal. Rumus standar deviasi imbal hasil menggunakan data historis. Rumus standar deviasi dan rumusnya seperti yang tertera pada PPT tersebut. Terus yang kedua menggunakan distribusi probabilitas. Rumus standar deviasi dan rumusnya seperti yang tertera pada PPT tersebut. Next slide. Selanjutnya tentang resiko pada aset tunggal. Return adalah imbal hasil yang diperoleh dari investasi atau sering disebut tingkat pengembalian investasi.
atau rate of return. Rate of return dapat berupa return realisasi atau realität rate of return dan return ekspektasi atau expected rate of return. Return realisasi merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi dari kepemilikan suatu investasi dalam satu periode tertentu, misalnya 1 tahun merupakan kenaikan nilai investasi dibagi dengan investasi awal. Kenaikan nilai investasi tercermin pada selisih nilai investasi akhir periode dengan nilai awal periode. Return realisasi dari suatu investasi secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, contoh di sini periode ke-1 return realisasinya 10,52%. Periode kedua return realisasinya 5,24%. Return realisasinya 6,33%. Periode keempat return realisasinya 6,17%. Dan periode terakhir return realisasinya 7,21%. Diperoleh hasil expected rate of return sebesar 7,094% dalam kurung contoh 5.4. Maka standar deviasi dari imbal hasil investasi saham ABDA dapat dihitung sebagai berikut, di mana sigma ABDA sama dengan akar dalam kurung 10,52% kurangi 7,094% pangkat 2 tambah 5,24% kurangi 7,094% pangkat 2 tambah 6,33% kurangi 7,094% pangkat 2 tambah 6,17% kurangi 7,094% pangkat 2 tambah 7,21% kurangi 7,094% pangkat 2 per 5-1, di mana sigma ABDA sama dengan 2,247%. Selanjutnya, contoh 5.7 menggunakan data pada contoh 5.5 berikut, di mana kondisi ekonomi yang pertama ekonomi resesi. Probabilitasnya kondisi ekonomi 20%, rate of return instrumen A 8%. Yang kedua, ekonomi moderat. Probabilitas kondisi ekonominya 50%, rate of return instrumen A 12%. Yang terakhir, ekonomi kuat. Probabilitas kondisi ekonomi 30%, rate of return instrumen A 17%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Susi Susanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosi Perwani Putri. Kepada Rosi Perwani Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Selanjutnya ada diverifikasi investasi. Yang pertama, pengertian dari expected rate of return portofolio investasi. Perhitungan expected rate of return dan resiko yang dibahas sebelumnya adalah untuk investasi pada aset tunggal atau investasi individual dengan tujuan untuk meminimalisir resiko investor melakukan diverifikasi untuk membangun portofolio investasi. Secara umum,
Portofolio investasi adalah merupakan keanekaragaman atau diverifikasi pada beberapa peluang investasi yang dilakukan oleh investor, perorangan atau lembaga. Dan selanjutnya, rumusnya seperti yang tertera pada PPT. Contoh 5.8, sebuah portofolio investasi yang dibangun oleh investor terdiri dari dua instrumen. Investasi dengan data expected rate of return dan standar defisiasi sebagai berikut. Yang pertama, expected rate of return, instrumen A-nya 14%, instrumen B-nya 10%. Yang kedua, standar defisiasi instrumen A 8,2%, instrumen B 2%. Yang ketiga, proporsi penempatan dana, instrumen A 50%, instrumen B 50%, di mana expected rate of return portofolio tersebut adalah E dalam kurung RP sama dengan 50% dikali 14% ditambah 50% dikali 10% menghasilkan E dalam kurung RP sama dengan 20%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Safrila Anggini dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Baik, saya akan menjelaskan resiko portofolio investasi. Meskipun expected rate of return portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari expected rate of return masing-masing instrumen, akan tetapi standar deviasi portofolio bukan merupakan rata-rata terimbang dari standar deviasi masing-masing standar instrumen. Standar deviasi portofolio lebih ditentukan oleh kovarian antar imbal hasil setiap instrumen. Kovarian adalah ukuran statistik di mana dua variabel atau misalnya return realisasi antara dua instrumen investasi. Kovarian positif menunjukkan kedua variabel bergerak pada arah yang sama. Kovarian negatif menunjukkan kedua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Dan kovarian 0 menunjukkan tidak ada pergerakan bersama. Rumus untuk menghitung standar deviasi portofolio ini adalah sigma P sama dengan akar, sigma N J sama dengan 1, sigma N K sama dengan 1. Proporsi dana yang ditetapkan pada instrumen J dikali dengan proporsi dana yang ditetapkan pada instrumen K. Dan dikalikan lagi dengan kovarian antar imbal hasil instrumen J dan K. Selanjutnya, berdasarkan slide sebelumnya pada contoh 5.8, misalnya diketahui koefisien korelasi antar imbal hasil instrumen A dan instrumen B adalah sebesar 0,4, maka standar deviasi portofolio tersebut dapat dihitung menggunakan matrik kovarian antara instrumen A dan instrumen B sebagai berikut. Untuk rumusnya, sigma P sama dengan akar dalam kurung 0,50 pangkat 2 dalam kurung 1,0 dalam kurung 0,082 pangkat 2 ditambahkan 2 dalam kurung 0,50 dalam kurung 0,50 dalam kurung 0,4 dalam kurung 0,82 dalam kurung 0,02 ditambahkan lagi dalam kurung 0,50 pangkat 2 dalam kurung 1,0 dalam kurung 0,02 pangkat 2. Lalu sigma P-nya hasilnya 0,0459 atau 4,55%. Oleh karena koefisien korelasi imbal hasil antar kedua instrumen investasi sebesar 0,4 atau kurang dari 1, maka standar deviasi portofolio lebih kecil dari rata-rata tertimbang dari deviasi standar masing-masing instrumen investasi. Hal ini memberikan petunjuk bagi investor untuk memasukkan instrumen investasi pada portofolionya adalah instrumen yang mempunyai korelasi positif dan kurang dari 1. Next.
Selanjutnya, resiko dan diversifikasi. Hubungan antara resiko dan diversifikasi bisa dilihat gambar di layar adalah hubungan resiko dengan diversifikasi investasi. Karena resiko sistematis tidak dapat didiversifikasi, maka sangat penting bagi investor untuk memahami resiko ini. Resiko sistematis atau sering disebut dengan resiko pasar diukur dengan beta. Beta menunjukkan hubungan antar imbal hasil suatu instrumen investasi terhadap imbal hasil pasar. Besarnya beta suatu instrumen investasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Beta instrumen investasi J sama dengan kovarian imbal hasil instrumen investasi J dengan imbal hasil pasar per varian imbal hasil pasar dalam kurung sigma M pangkat 2. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Safrila Anggini. Selanjutnya, saya sendiri, di mana pada tampilan slide selanjutnya, yaitu tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor, atau recurrent rate of return, dapat didefinisikan sebagai tingkat pengembalian minimum yang diperlukan untuk menarik investor mau menempatkan dananya pada suatu instrumen investasi. Salah satu faktor yang menjadi dalam menentukan recurrent rate of return adalah tingkat pengembalian investasi bebas resiko atau risk-free, yaitu tingkat pengembalian pada instrumen investasi yang memberikan penghasilan yang pasti seperti SBI, yaitu Sertifikat Bank Indonesia, ORI, Obligasi Retail Indonesia, Treasury Bill, atau sering disebut T-bills. Ini merupakan sejenis surat obligasi pemerintah dengan jangka waktu jatuh tempo cukup pendek, dan surat utang negara lainnya. Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan recurrent rate of return adalah premi resiko atau risk premium, yaitu tingkat pengembalian tambahan yang diharapkan dapat menerima resiko yang ditanggung investor. Dengan mempertimbangkan kedua faktor penentu tersebut, maka recurrent rate of return dapat dirumuskan dengan recurrent rate of return sama dengan risk-free ditambah dengan risk premium. Contoh, instrumen investasi, surat utang pemerintah memberikan imbal hasil sebesar 7% per tahun. Obligasi korporasi ditawarkan kepada investor dan investor menghendaki premi resiko atas investasi obligasi tersebut sebesar 3,3% per tahun. Investor akan tertarik untuk membeli obligasi ini hanya apabila obligasi tersebut memberikan pengembalian minimum sebesar 7% ditambah 3,3% sama dengan 10,3%. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa risiko sistematis beta I yang merupakan risiko yang relevan untuk dipertimbangkan oleh investor karena risiko lainnya dapat dokumen dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Berdasarkan konsep tersebut, maka recurrent of return yang dikembangkan dalam Capital Asset Pricing Model atau CAM menyatakan bahwa tingkat pengembaliannya diinginkan investor saham adalah tingkat pengembalian bebas resiko ditambah premi untuk menutup resiko sistematis saham yang bersangkutan. IAI mengacu pada model CAM, recurrent of return dapat dirumuskan E dalam kurung RI, yaitu recurrent rate of return pada instrumen investasi I sama dengan RF, tingkat pengembalian bebas resiko atau risk free, dan selanjutnya beta I sama yaitu beta instrumen investasi I, dan selanjutnya ERM yaitu expected rate of return rata-rata pasar. Contoh soal selanjutnya pada saham ABCD, salah satu jenis saham sektor pertambangan diperkirakan mempunyai risiko yang digambarkan dalam beta sebesar 1,2. Alternatif investasi pada SBI memberikan tingkat pengembalian sebesar 7%. Apabila rata-rata tingkat pengembalian yang diharapkan dari sektor pertambangan sebesar 12%, berapakah tingkat pengembalian yang diinginkan investor atas saham ABCD?
Menggunakan rumus Kemp, dapat kita hitung besarnya rate of return sebagai berikut. E dalam kurung R ABCD sama dengan di mana alternatif investasi pada SBI memberikan tingkat pengembalian sebesar 7%, ditambah dengan resiko yang digambarkan dalam beta sebesar 1,2. Dan selanjutnya, 12% ini dari rata-rata tingkat pengembalian yang diharapkan dari sektor pertambangan dikurang 7% dan hasil E dalam kurung R ABCD sama dengan 13%. Investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya pada saham ABCD apabila tingkat pengembalian yang diberikan tidak kurang dari 13%. Beta yang semakin besar menggambarkan semakin besar resiko yang dihadapi investor, sehingga semakin besar beta, semakin besar pula rate of return yang diinginkan investor. Di slide selanjutnya yaitu keputusan keuangan dari prinsip nilai waktu. Nilai waktu uang merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan atau nilai waktu dari uang. Di dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu memegang peranan penting. Konsep nilai waktu uang diperlukan oleh manajer keuangan untuk mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Selain itu, manajer keuangan juga mengambil keputusan dengan menerapkan prinsip resiko dan imbal hasil seperti pembagian rate of return, resiko pada aset tunggal, diversifikasi investasi, resiko dan diversifikasi, dan tingkat pengambilan yang diinginkan oleh investor. Dengan demikian, manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan dan untuk merealisasikan keuntungan maksimum bagi perusahaan. Sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.